Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur untuk hari baru karunia Tuhan kepada kita, sehingga pada hari ini tepatnya Rabu 21 Mei 2025 kita diberi lagi hari oleh Tuhan untuk melakukan segala aktivitas kita. Melandasi semuanya itu, mari terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Pujian syukur kami panjatkan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih atas tuntunan Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Roh Kudus Tuhan menuntun kami, sehingga kami akan mengertinya dengan baik dan benar. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal yang ke-10 kita akan membaca ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Ketika Yesus masih berbicara, bersebelas orang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Hukum kasih. Hukum kasih menjadi biasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan kita bisa mengucapkan, melafalkannya dengan gampang. Karena saking seringnya kasih itu didengar dan diucapkan, sehingga kadang kita lupa akan esensi dari hukum kasih itu. Orang Kristen sering lupa akan inti dari hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Ahli Taurat yang mencoba Yesus menganggap dirinya menguasai akan hukum kasih itu dan menganggap bahwa dia sudah memenuhi semua tuntutan firman. Ketika Yesus menanyakan apa yang ada di dalam Taurat, mereka menjawab secara sempit, namun lupa bahwa hukum Taurat yang ia lakukan itu sekedar hanya memenuhi tuntutan hukum Taurat. Tindakan melakukan hukum tanpa kasih. Jika membaca kisah ini selanjutnya, maka kita dapat mendapati bahwa ahli Taurat itu hanya menganggap sesama itu kepada kaumnya yang anti. Untuk meruntuhkan kecokakan ahli Taurat itu, Yesus memberinya perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Jadi suatu hal yang kadang kita anggap biasa itu juga bisa berakibat pada kesalahpahaman kita tentang sesuatu itu. Sama halnya dengan ahli Taurat, kita juga seringkali membatasi hukum kasih itu hanya kepada sesama kita atau orang yang kita kenal. Sedangkan orang asing yang membutuhkan pertolongan dari kita, kadang kita enggan memberikannya. Hukum kasih yang diberikan Yesus itu tidak mengandung luka, tidak memandang muka atau aliran suku, bangsa, dan agama. Hukum kasih itu berlaku bagi semua orang. Kita adalah pewaris dari hukum kasih itu. Sepatutnya kita melakukannya kepada setiap ciptaan Tuhan, bukan malah seperti ahli Taurat yang menyombongkan diri atas kepandaiannya tentang hukum Taurat. Hukum kasih itu berlaku di mana Tuhan mengasihi seluruh ciptaan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sungguh ditemukan kembali lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Bukan kami menghidupi hukum kasih yang telah Tuhan Yesus contohkan, ajarkan, sehingga dalam perjalanan hidup ini ketika ada kesempatan kami untuk melakukan kasih seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, tanpa menunda, tanpa menghitung-hitung, kami dapat mewujudkannya secara mengalir dengan baik dan padanya, dan itu dapat menjadi berkat bagi orang yang dapat kami kasih.
Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat untuk beraktivitas hari ini, diberikan kesehatan oleh Tuhan, semangat, dan juga selalu berserah pada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan dialami, jemaat tetap bersyukur dan percaya bahwa hadirnya Tuhan, pendampingan Tuhan, kekuatan yang dahsyat yang akan memampukan melewati hari-hari hidup ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dan doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas jemaat Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita semua.